Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Farhan, saya mahasiswa aktif dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Saya jurusan Ilmu Komunikasi Humas semester 4. Nah, saya di sini akan menjelaskan secara singkat tentang teori-teori komunikasi. Dan diantaranya adalah nomor satu ada teori komunikasi behaviorisme yang dikemukakan oleh ilmuwan kebangsaan Amerika Serikat, yaitu John D. Watson. Nah, teori ini mencakup semua perilaku yang dikemukakan oleh Watson, termasuk respon atau tindakan balasan terhadap suatu stimulus atau rangsangan. Nah, yang artinya teori ini bahwa ada kaitannya antara stimulus dengan respon pada perilaku manusia. Jika seseorang menerima stimulus, maka dapat diprediksi bentuk respon orang tersebut. Nah, misalnya pada saat kita berkomunikasi dengan teman sendiri gitu. Nah, saat kita berkomunikasi dengan teman, apakah perilaku teman kita tuh merespon atau mendapat timbal baliknya atau dia setuju saja dengan perkataan kita. Nah, itulah contohnya. Yang kedua ada teori komunikasi Laswell. Nah, Harold Laswell yaitu teoretikus yang banyak menyumbangkan ide dan pikirannya di cabang ilmu sosial dan komunikasi. Ia mengemukakan model komunikasi yang sederhana, dan hingga saat ini model tersebut masih diterapkan sebagai model komunikasi dasar. Nah, model yang dicetuskannya adalah yaitu ada who yang artinya siapa, lalu ada say what yang artinya berbicara apa, lalu ada in which channel yaitu artinya dengan media apa, lalu ada to whom yang artinya kepada siapa, dan with what effect yang artinya dengan efek apa. Nah, ini contohnya saat kita berbicara melalui telepon genggam atau gadget dengan membicarakan tentang makan siang terhadap teman kita, lalu nanti efek terhadap teman kita apakah setuju ataupun tidak. Nah, itulah contohnya. Lalu yang ketiga ada teori informatif dari yang dicetuskan oleh Shannon dan Weaver. Teori informatif ini adalah salah satu teori klasik, di mana teori ini menitik beratkan pada komunikasi sebagai suatu transmisi pesan dan bagaimana transmitter menggunakan media dalam berkomunikasi. Dalam teori informatif ini, jika sinyal media yang dipakai baik, maka komunikasi berjalan dengan efektif. Namun sebaliknya, jika sinyal media yang digunakan tidak baik, maka komunikasi tidak berjalan dengan baik. Nah, contohnya pada saat kita menggunakan Zoom atau media-media yang menggunakan internet, jika internet kita baik, lancar, maka komunikasi juga dapat diterima dengan baik. Nah, sebaliknya jika koneksi internet jelek, maka informasi juga tidak dapat diterima dengan baik begitu. Lalu yang keempat ada teori humanisme yang dikemukakan oleh McNeill. Nah, teori ini dikemukakan oleh McNeill pada tahun 1977 yang diilhami oleh perkembangan psikologi humanisme. Teori humanisme pernah diimplementasikan dalam kurikulum humanistik. McNeill dalam teorinya lebih menekankan pada pembagian pengawasan dan tanggung jawab bersama peserta didik, dengan harapan peserta didik tersebut dapat atau bisa menyesuaikan dalam bermasyarakat. Nah, contohnya sang guru mengajarkan pendidikan moral terhadap muridnya. Nah, itu pendidikan moral tersebut sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, jika kehidupan moral kita rusak, maka dalam bermasyarakat pun kurang baik begitu. Nah, lalu ada yang kelima, ada teori agenda setting yang dikemukakan oleh McCobbs dan Shaw.
Teori agenda setting mendeskripsikan bahwa jika media memberi tekanan pada suatu peristiwa, maka media tersebut akan mempengaruhi publik atau masyarakat menganggap peristiwa tersebut penting. Jadi apa yang dianggap penting oleh media, maka hal tersebut juga penting bagi masyarakat. Nah, yang berarti dalam hal ini media memiliki efek yang sangat kuat. Nah, contohnya gembar-gembor berita yang di televisi yang membuat masyarakat percaya bahwa berita ini adalah berita besar, yaitu misalkan tentang kasus Jessica yang kopi Vietnam yang membuat temannya itu meninggal. Lalu yang selanjutnya ada teori uses and gratification yang dikemukakan oleh Blumer dan Katz pada tahun 1974. Nah, teori ini berpendapat bahwa penggunaan media berperan aktif dalam memilih media yang diinginkan, sehingga bisa dikatakan sebagai pihak utama dalam proses komunikasi. Pengguna memiliki pilihan dalam menentukan media untuk memuaskan kebutuhannya. Nah, misalkan ada berita kebakaran dan berita olahraga. Nah, pasti si pengguna karena hobinya olahraga, maka mereka atau beliau memilih untuk menonton berita olahraga dibandingkan berita kebakaran karena kebutuhannya atau kesukaannya karena hobi, dia memilih berita olahraga begitu. Nah, lalu selanjutnya ada teori nativisme yang dikemukakan oleh Chomsky dan Hadley pada tahun 1993. Mereka berpandangan bahwa manusia adalah salah satu-satunya makhluk hidup yang dapat berkomunikasi bahasa verbal. Selain itu, bahasa adalah sesuatu yang kompleks, menjadikan manusia senantiasa belajar untuk dapat berkomunikasi dengan makhluk lain. Nah, misalnya ada orang Indonesia yang mendapat beasiswa di luar negeri, yaitu di negara Jerman. Nah, pastinya warga Indonesia belajar tentang bahasa Jerman ataupun bahasa internasional. Nah, jika tidak belajar, maka di sana bakalan kesulitan untuk bermasyarakat atau berkomunikasi. Nah, makanya warga Indonesia belajar bahasa asing. Lalu selanjutnya yang ke-8 ada teori konstruktivisme yang dikemukakan oleh Piaget dan Vygotsky. Nah, mereka beranggapan bahwa manusia selalu memiliki perspektif sendiri terhadap kenyataan. Manusia senantiasa mengadakan beragam cara untuk mengetahui dan menggambarkan sesuatu yang untuk menemukan bahasa pertama dan kedua. Teori ini mendefinisikan sebagai pembelajaran generatif, pembelajaran yang merupakan bentuk tindakan untuk menciptakan suatu makna dari yang dipelajari. Lalu yang ke-9 ada teori kognitivisme yang dikemukakan oleh Piaget dalam Mensur Patent. Teori ini mengedepankan proses belajar dibandingkan dengan hasil proses. Menurut teori ini, manusia belajar disebabkan oleh kemampuan menafsirkan peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam lingkungannya. Proses belajar bahasa terjadi menurut pola tahapan perkembangan tertentu sesuai dengan umur. Nah, tahapan tersebut meliputi yang pertama, ada asimilasi atau proses penyesuaian pengetahuan baru dengan struktur kognitif. Lalu yang kedua ada akomodasi, proses penyesuaian struktur kognitif dengan pengalaman baru atau pengetahuan baru. Lalu ada diskuibilasi atau proses penerimaan pengetahuan baru yang tidak sama dengan yang telah diketahuinya. Lalu ada ekuilibrasi atau proses penyeimbang mental setelah terjadi asimilasi. Nah, lalu yang ke-10 ada teori sibernetik yang
yang dikemukakan oleh Norbert Wiener. Sibernetik adalah teori sistem pengontrolan yang didasarkan pada komunikasi atau penyampaian informasi antara sistem dan lingkungan dan antar sistem juga. Nah, pengontrol ini berfungsi dalam memperhatikan lingkungan. Penerapan teori ini biasanya diperuntukkan kepada siswa dengan tujuan mencapai hasil yang efektif. Lalu selanjutnya yang 11 ada teori inokulasi atau teori suntikan yang ditampilkan atau dikemukakan oleh Boyer yang mengadaptasi dari analogi peristiwa medis. Dalam teori ini mengibaratkan orang yang terserang penyakit maka dia akan disuntik vaksin untuk memperkuat daya tahan tubuhnya. Nah, dalam demikian pula dengan orang yang tidak memiliki informasi mengenai suatu hal, maka ia akan lebih mudah untuk dipersuasi atau dibujuk. Nah, lalu selanjutnya ada teori ketergantungan yang dikemukakan oleh Sandra Balrocage dan Melvin DeFleur. Teori ini berfokus pada kondisi struktural yang ada di sosial masyarakat. Jadi dalam teori ini memiliki kecenderungan mudah untuk dipengaruhi oleh media massa. Teori ini dapat disematkan pada komunitas masyarakat modern, di mana pada masyarakat modern, media massa adalah hal yang sangat penting untuk mencapai tujuan pada beberapa proses. Di antaranya seperti proses memelihara, perubahan, serta konflik yang terjadi dalam tataran masyarakat dan permasalahan pribadi dalam aktivitas sosial. Lalu selanjutnya ada teori spiral of silence yang dikemukakan oleh Elizabeth Noel dan Newman. Nah, teori spiral of silence atau teori spiral keheningan menjelaskan bahwa teori ini berkaitan dengan bagaimana terbentuknya suatu opini atau pendapat umum dalam masyarakat. Spiral of silence menjelaskan bahwa terbentuknya opini atau pendapat umum dalam masyarakat ditentukan oleh proses saling mempengaruhi antara komunikasi massa, komunikasi antar individu, dan persepsi masing-masing individu serta hubungan dengan pendapat-pendapat orang lain dalam suatu masyarakat. Lalu yang ke-14 ada teori kultivasi yang dikemukakan oleh George Gardner. Teori ini teori komunikasi yang menjelaskan mengenai efek dari komunikasi massa. Teori ini berpandangan bahwa media massa memiliki efek yang bersifat kumulatif dan lebih berdampak pada tatanan sosial budaya dalam ruang lingkup masyarakat daripada personal individu. Lalu selanjutnya yang terakhir ada teori belajar sosial yang dikemukakan oleh Bandura. Nah, ia menjelaskan bahwa perilaku manusia dalam konteks interaksi tingkah laku terdapat hubungan timbal balik yang berkesinambungan. Nah, interaksi terlaksana antara perilaku kognitif dan pengaruh dari lingkungan. Pengalaman yang didapat dari observasi terhadap suatu informasi atau pesan yang tersampaikan menjadi suatu hal yang sangat penting dalam teori belajar sosial ini. Nah, ada 4 tahapan dalam teori ini, diantaranya yaitu yang pertama ada pembelajaran sosial terjadi atas adanya perhatian dari individu. Lalu ada yang kedua, pembelajaran sosial yang dilakukan oleh ingatan. Yang ketiga ada pembelajaran sosial yang dilakukan melalui tindakan. Dan terakhir ada pembelajaran sosial yang dilakukan atas dasar motivasi dari masing-masing personal atau individu.